Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Moko dengan NIM 19101052. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas besar fisik komputer dengan partner teman saya yaitu Muhammad Rafli Alfila dengan NIM 19101049. Kemudian ada daftar isi. Yang pertama, jurnal tentang penerapan Convolutional Neural Network atau biasa disebut CNN pada pengenalan aksara Lampung berbasis Optical Character Recognition yang biasa disebut dengan OCR. Yang kedua yaitu jurnal tentang sistem pengenalan buah menggunakan metode Discrete Gaussian Transform dan Euclidean Distance. Kemudian yang ketiga, jurnal tentang pengukuran panjang berat ikan dan sayuran secara otomatis pada budik damer, yaitu budidaya ikan dan ember menggunakan fisik komputer dan regresi linier. Kemudian jurnal yang pertama yaitu penerapan Convolutional Neural Network atau biasa disebut CNN pada pengenalan aksara Lampung berbasis Optical Character Recognition (OCR), yang yaitu masalah dan tujuan peneliti melakukan pengenalan aksara Lampung menggunakan metode CNN dan pembuatan dataset aksara Lampung yang terdiri atas 226 kelas. Bentuk luaran dari penelitian ini akan menghasilkan model cerdas yang dapat dimanfaatkan untuk OCR pengenalan aksara Lampung dengan menggunakan metode CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Kemudian hasil penelitian. Untuk mengembangkan pengenalan aksara Lampung dengan OCR, langkah awal yang sudah didapatkan selanjutnya dilakukan pelabelan. Pelabelan pada gambar merupakan tahap di mana dataset input diberikan label dengan tujuan untuk menyimpan informasi gambar yang selanjutnya disimpan dalam berkas TXT dengan format YOLO. Pelabelan dilakukan secara manual terhadap 53.764 gambar. Pelabelan dilakukan dengan cara memberi nama kelas pada setiap objek agar dapat dikenali ketika proses training. Kemudian dari hasil pelabelan tersebut didapatkan 53.764 bounding box yang terdiri dari 226 kelas. Loss menunjukkan seberapa buruk prediksi model yang dilakukan. Jika prediksi model sempurna, maka loss bernilai 0. Maka sebaliknya, jika nilai loss besar, maka model tidak efektif. Tujuan dari melatih model adalah untuk menemukan sekumpulan bobot dan memiliki nilai loss yang rendah. Training loss yang didapatkan pada training loss grafik loss hasil akhir. Training loss sebesar 1,6 dengan validation loss sebesar 5,2. Dapat dikatakan training loss hasil akhir rendah. Training dan validation loss dapat dilihat pada gambar 6. Selanjutnya, evaluasi dilakukan berdasarkan nilai akurasi, precision, dan recall. Hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini hasil akurasi yang pertama itu training 0,57 dan kedua validation 0,32. Kemudian presisi yang pertama training 0,87, yang kedua validasi 0,58. Kemudian yang ketiga recall yaitu training 0,47 dan validation 0,09. Pada tabel di atas, untuk akurasi menghasilkan nilai training akurasi mendapatkan nilai sebesar 0,57 dan validation akurasi mendapatkan nilai sebesar 0,32. Nilai mendekati angka 1, maka akurasi dapat dikatakan baik. Pada nilai precision dihasilkan training precision mendapatkan nilai sebesar 0,87 dengan nilai validasi precision sebesar 0,58. Ini menunjukkan bahwa model training baik karena mendekati angka 1. Untuk recall didapatkan nilai training recall 0,47, validation recall 0,09 yang menandakan bahwa hasil model rendah. Hasil model yang rendah terjadi karena saat melakukan penyebutan label ada ketidaksesuaian saat pelabelan dianotasikan sehingga di mana anotator mesin gagal membuat anotasi yang seharusnya ada. Setelah model dievaluasi, maka selanjutnya
dilakukan prediksi. Pada proses ini dilakukan pemotongan atau cropping citra dari testing untuk dilanjutkan tes prediksi pada gambar yang sudah di-crop menggunakan gambar atau dokumen testing sehingga menghasilkan prediksi. Hasil gambar tes dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian, kesimpulan pada jurnal pertama yaitu pada penelitian yang dilakukan untuk membuat datasheet dilakukan melalui pengumpulan hasil tulis tangan, kemudian dilakukan scanning gambar. Kemudian untuk tahapan preprocessing dilakukan proses pelabelan dan disimpan dengan format YOLO yaitu TXT. CNN ditetapkan untuk klasifikasi citra aksara lambung. Dari arsitektur CNN yang dibangun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan loss, akurasi, dan precision yang baik. Tetapi, untuk hasil record memiliki nilai yang rendah. Untuk itu, saran penelitian ke depan pada penyebutan label dilakukan sesuai saat pelabelan dianotasikan, sehingga membuat anotasi yang seharusnya ada. Selain itu, untuk menghasilkan prediksi yang baik, datasheet perlu ditingkatkan jumlahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Alfillah dengan NIM 191049 yang ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Dimas Meo Wititmoko. Yang kedua itu jurnal kedua yaitu sistem pengenalan buah menggunakan metode discrete Gaussian transform dan Euclidean distance, di mana masalah dan tujuan penelitiannya itu dalam melakukan proses pengenalan buah adalah bagaimana sebuah teknik pengenalan dapat mengenali berbagai jenis buah dengan ukuran mutu yang berbeda. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan tugas akhir ini adalah membuat suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah objek benda, yaitu menggunakan buah-buahan yang dapat dikenali menggunakan metode Euclidean distance. Kemudian dari hasil penelitian tersebut, di mana pada tabel berikut dapat dilihat dan diketahui tingkat keberhasilan program pengenalan buah. Program juga mampu melakukan proses pengenalan sebanyak 20 data dan 20 data uji, sehingga persentase keberhasilan adalah 100%. Dan perhitungan serta tabel hasilnya yaitu pada perhitungan persentase yaitu 20 dibagi 20 dikali 100%. Di mana pada percobaan pertama yaitu citra ujinya uji 1, nama citra uji apel 1, nilai ED 1,0575, hasil pengenalan apel 2 serta hasilnya itu benar. Kemudian yang kedua, uji kedua nama citra uji apel 2, nilai ED 0,9912, hasil pengenalan apel 7 kondisinya benar. Sampai dengan uji ke-20, di mana pada uji ke-20 itu yang mana buah kedongdong, yang namanya itu nama citra ujinya kedongdong 2 serta nilai ED 12395 serta hasil pengenalan kedongdong 5 dan kondisinya itu benar. Kemudian pada kesimpulan dapat diambil dari tahapan perancangan hingga pengujian yang dilakukan pada sistem pengenalan buah menggunakan metode discrete Gaussian transform dan Euclidean distance sebagai berikut berdasarkan hasil pengujian data uji. Program dapat melakukan diagnosis dengan benar terhadap data yang masuk dengan persentase keberhasilan sebesar 100%. Keberhasilan sistem dalam pengenalan buah dipengaruhi oleh akuisisi citra dan proses pengolahan awal citra. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan diharapkan dapat mengembangkan apa yang telah dilakukan pada penelitian ini. Untuk itu disarankan dalam pengambilan citra buah dapat dilakukan dengan pencahayaan dan fokus kamera yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga tekstur buah terlihat jelas dan tidak terdapat kilatan cahaya yang menghilangkan sebagian informasi tekstur citra buah. Kemudian pada jurnal ketiga yaitu pengukuran panjang berat ikan dan sayuran secara otomatis pada budik damber atau budidaya ikan dan ember menggunakan visi komputer dan regresi linear. Di mana masalah dan tujuan penelitian itu salah satu metode yang menghasilkan ikan dan sayuran dalam lahan terbatas. Meski terbilang cukup sederhana, ikan dan sayuran yang dibudidayakan juga perlu pemantauan dan perawatan. Pertumbuhan panjang ikan rata-rata selama 42 hari adalah kurang lebih 70 cm dan pertumbuhan bobot ikan rata-rata adalah 18,45 gram untuk ukuran lebar 5-12 cm dan 47,74 gram untuk ukuran lebar 12-14 meter. Pengukuran berat juga dibutuhkan untuk menentukan waktu panen. Pengukuran panjang dan berat objek menggunakan visi komputer dan machine learning di bidang pertanian telah dilakukan oleh beberapa peneliti.
Penelitian menggunakan luas boarding box dan yang diperoleh dari redaksi tepian citra ikan koi menggunakan Kenny detection. Panjang ikan didapatkan dari konversi panjang pixel ke cm, sedangkan berat ikan didapatkan dari konversi pixel ke gram. Tersebut menunjukkan bahwa informasi pixel dapat citra objek dapat digunakan untuk memprediksi ukuran panjang, tinggi, berat menggunakan metode machine learning, regresi KNN, SVR, dan lain-lain. Sehingga penelitian ini menerapkan metode fisik komputer dan machine learning untuk mendapat mengukur mengukur berat panjang ikan dan sayur pada sistem budidaya budidaya atau budidaya ikan dan ember. Ikan yang dapat digunakan adalah lele, sedangkan sayur yang digunakan adalah kangkung. Keduanya merupakan ikan dan tanaman yang disarankan untuk budidaya dengan metode penelitian yaitu regresi linear. Di mana pada hasil dari penelitian ini adalah sebanyak 12 citra yang diambil dari kangkung dan lele dengan panjang dan berat beragam. Range panjang kangkung adalah 12 sampai 21 cm. Range berat kangkung adalah range panjang kangkung adalah 12 sampai 21 cm. Range berat kangkung adalah 4 sampai 26 gram. Range panjang lele adalah 11 sampai 24 cm dan range berat lele adalah 11 sampai 76 gram. Beberapa hasil pengambilan fitur berupa jumlah piksel menggunakan fisik komputer ditunjukkan pada gambar berikut. Pendeteksian piksel gambar di bawah ini, di mana pendeteksian piksel kangkung menggunakan hasil yang baik, sedangkan pendeteksian lele menunjukkan bahwa bagian ekor cenderung susah untuk dideteksi seperti pada gambar A. Hal ini disebabkan ekor lele berwarna abu-abu terang yang memiliki saturasi tinggi. Ukuran lele yang kecil juga tidak dapat terdeteksi karena hanya sebagian kecil tubuhnya berwarna gelap atau saturasi rendah seperti halnya pada gambar B. Pada ikan kecil hanya bagian kepala yang terdeteksi sehingga kondisi tidak utuh tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses regresi. Dari gambar berikut yang diambil minimum ukuran lele yang pasti dapat terdeteksi adalah panjang 15 cm dan berat 23 gram. Jika ukuran lele kurang dari itu, maka pendeteksian terkadang berhasil, terkadang juga tidak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendeteksian lele berhasil hanya pada lele dengan ukuran yang besar. Kemudian pada tabel pengujiannya itu di mana parameter R kuadrat atau 0,1 di mana panjang kangkung adalah 0,43 dan berat 0,07 dan lele panjang 0,92 dan berat 0,88. Di mana pada MAPE dari kangkung itu 1337 dan berat 578 dan lele 1,49 serta berat 4,50. Dari hasil berikut dapat dilihat berprediksi ukuran panjang dan berat lele memiliki hasil yang baik, di mana R2 panjang adalah 0,92 dan berat adalah 0,88. Nilai MAPE pada lele juga kecil, di mana ukuran panjang adalah 1,49% dan ukuran berat adalah 4,50%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa prediksi panjang dan berat lele memiliki akurasi yang tinggi, sedangkan hasil prediksi panjang dan berat kangkung menunjukkan R2 yang sangat kecil, R kuadrat yang sangat kecil atau 0,43 dan untuk ukuran panjang dan 0,07 untuk ukuran berat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil prediksi memiliki korelasi yang rendah dan dengan nilai sebenarnya. Namun demikian, MAPE pada kangkung untuk panjang adalah 13,37%, sedangkan untuk berat adalah 5,78%. Hal ini terjadi sebab tanaman kangkung cenderung memiliki pola pertumbuhan yang beragam. Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa prediksi tanaman kangkung perlu diperbaiki dengan mengganti atau menambah parameter lain selain jumlah piksel dari tampak atas. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk membangun sebuah metode yang memprediksi ukuran panjang dan berat ikan dan sayuran dalam budidaya ikan dan ember secara otomatis menggunakan kamera. Metode yang dibangun terdiri dari fisik komputer untuk ekstraksi fitur jumlah piksel dari objek pada posisi tampak atas dan regresi linear untuk memprediksi panjang dan berat objek. Hasil pengujian menunjukkan bahwa prediksi panjang dan berat lele memiliki hasil yang akurat, namun prediksi kangkung memiliki akurasi yang rendah. Kedepannya prediksi kangkung perlu mendapatkan perbaikan baik dengan pengubahan atau penambahan fitur jumlah kangkung dan lele dalam ember juga perlu diperbanyak agar mendapatkan simulasi prediksi yang lebih real sesuai kondisi budidaya ikan dan ember sebenarnya. Kemudian itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman saya Dimas Menit Moko dan saya Muhammad Rafli Alfillah mengucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.